Selamat pagi Bu Uma. Selamat pagi Pak Widi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Jadi gini Bu, saya ada keperluan dengan Ibu. Apakah hari ini Ibu ada waktu? Oh, dengan senang hati Pak. Monggo silahkan. Kebetulan saya sedang senggang ini. Oh ya Bu, terima kasih banyak atas kesenggangannya. Ngomong-ngomong, topik apa nih yang akan kita diskusikan Pak Widi? Saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Bu Uma sudah meluangkan waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai penerapan P5 yang akan saya terapkan pada kelas 5 Bu. Wah, menarik sekali Pak. Apa yang ingin kita diskusikan mengenai penerapan P5 di kelas 5 Pak? Jadi gini Bu, pada penerapan P5 untuk yang kelas 5, saya memiliki tema gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai implementasinya Bu. Wah, baik Pak Widi. Apa rencana Pak Widi mengenai penerapan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan untuk kelas 5, Pak? Oke, gini Bu, jadi rencananya untuk gaya hidup berkelanjutan saya akan memilih ekoprint pada tote bag kanvas dengan media bunga dan daun yang bervariasi Bu. Wah, sangat menarik sekali Pak Widi. Tapi kalau boleh saya tahu, mengapa Pak Widi memilih penerapan ekoprint tersebut, Pak? Gini Bu Ma, karena dari pembuatan ekoprint tersebut kita dapat memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita untuk kehidupan sehari-hari Bu. Contohnya penerapan ekoprint tersebut yang tadinya tas polos akan lebih indah dan lebih berwarna jika berbentuk bunga ataupun daun. Seperti itu Bu. Oke, oke, sangat menarik sekali. Lalu bunga apa saja atau daun apa saja yang kira-kira Pak Widi akan terapkan pada penerapan ekoprint tersebut? Kalau eh, apa bunga yang akan saya gunakan itu kan di lingkungan sekolah itu kan ada bunga daun sepatu, kemudian ada lagi bunga-bunga anggrek, kemudian ada bunga-bunga daun jambu, ada bunga-bunga daun mangga. Ini yang berada di lingkungan sekolah, Bu. Oke. Lalu tadi Pak Widi menyebutkan bahwa ada tasnya di Pak ya. Iya, ada Itu tas. berarti bagaimana Pak? Apakah anak dibebankan kepada anak atau seperti apa? Ya, rencananya itu saya akan membagikan tas kanvas tersebut kepada seluruh siswa kelas 5 yang sebelumnya saya akan memberitahukan siswa untuk membawa bunga ataupun daun yang mereka sukai untuk ditempelkan pada tas kanvas itu, Bu. Baik-baik. Berarti dengan penerapannya dengan menggunakan tas kanvas yang nanti akan ditempelkan bunga dan apa ya daun seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu, mah rencana Nanti ya, baik. rencana lanjutannya saya akan memamerkan karya-karya tersebut dengan guru kelas 1, kelas 2, kelas 4 sehingga ketika penerapan kewirausahaan dan pembuatan popcorn es jelly juga bisa Bu. Oh, baik. Berarti nanti dari penerapan gaya hidup berkelanjutan akan dilanjutkan pada pamer karya tersebut Pak Widi. Iya Bu, jadi nanti ketika penerapan P5 kemudian berbarengan dengan kewirausahaan akan kita pamerkan Bu. Oke, oke, baik. Ide ide tersebut sangat bagus Pak. Kira-kira hal apa saja yang Pak Widi harus siapkan dalam penerapan P5 membuat ekoprint dan dilanjutkan dengan panen karya dengan wirausahaan itu Pak? Ya, hal yang perlu saya siapkan pertama adalah menyampaikan pada murid untuk menyediakan alat dan bahan baik dalam penerapan ekoprint dan kewirausahaannya Bu Uma.
Hmm. Baik. Lalu menurut Pak Widi, dalam upaya tersebut siapa saja yang akan turut membantu, Pak? Ya, untuk hal ini yang bisa membantu pertama adalah murid kelas 5, orang tua, karena beberapa alat dan bahan harus saya komunikasikan dengan orang tua, serta kerjasama dengan guru kelas 1, kelas 2, dan kelas 4 ya Bu ya. Oke. Berarti nanti dari pembuatan ekoprint tersebut akan dilanjutkan dengan pamer karya yang membuat tadi Pak Widi bilang bahwa popcorn dan es jelly. Mengapa Pak Widi memilih pembuatan popcorn dan es jelly, Pak Widi, untuk tema kewirausahaan? Ya, untuk kenapa saya mengambil popcorn ataupun es jelly, pertama untuk siswa sendiri kan suka dengan yang namanya jajanan ya Bu ya. Jajanan, kemudian dan harganya itu tidak terlalu mahal. Jadi ketika kita melihat popcorn dan jelly, apalagi juga ini bagus untuk kesehatan, tidak terlalu banyak pedasnya, tidak terlalu banyak pengawetnya, makanya saya mengambil popcorn dan es jelly ini Ibu, dan harganya juga terjangkau seperti itu. Baik. Lalu nanti dari penilaian untuk ekoprint dan kewirausahaannya sendiri bagaimana itu Pak rencananya? Terkait dengan penilaiannya, pertama kita akan melihat siswa yang aktifnya ya Bu ya. Jadi ketika bukan hanya melihat hasilnya, tetapi melihat proses anak-anak ataupun siswa kerjasama, kemudian kekompakannya, kelompoknya, itu yang menjadi unsur penilaian, dan yang utama juga hasilnya. Jadi hasil anak-anak membuat ekoprint menggunakan dedaunan yang berada di lingkungan sekolah, dan bentuknya, kekreativitasannya, serta mix warna-warni yang sekiranya enak dipandang, ini merupakan salah satu unsur di dalam penilaian nanti di dalam pembuatan ekoprint. Kemudian untuk yang kewirausahaan, karena namanya kewirausahaan itu kan pasti ada laba ruginya ya Bu ya. Jadi untuk penilaian kewirausahaan tetap kita melihat dari modal yang anak-anak siapkan, kemudian proses pemasarannya seperti apa, harapannya bahwa ketika proses penjualan itu popcorn ataupun jelly ada laba, walaupun labanya tidak seberapa, ini menjadi pengalaman tersendiri bagi siswa, bahwa di dalam kewirausahaan itu dari mulai proses pembuatan, pemasaran, sampai dengan neraca laba ruginya itu anak-anak bisa mengalami walaupun secara sederhana seperti itu Bu. Baik. Berarti dengan dua kegiatan ekoprint maupun kewirausahaan seluruhnya memang Pak Widi mengajak anak-anak seperti itu ya Pak? Iya, rencana kita ajak khususnya kelas 5 biar anak-anak tambah semangat belajar. Kemudian biasanya hanya di dalam kelas, kita coba nanti pelaksananya di lapangan ataupun berada di outdoor study ataupun di luar kelas Bu Umar. Oke. Bagus sekali, menarik sekali dan kreatif sekali ide rencana penerapan dari Pak Widi. Lalu selanjutnya kira-kira apa nih yang Pak Widi ingin lakukan setelah diskusi yang kita lakukan ini? Terkait dengan penerapannya, saya akan melakukan persiapan yang lebih matang lagi ya Bu ya. Komunikasi dengan murid, dengan guru, dengan orang tua, dengan rekan-rekan, supaya pelaksanaan P5 ini bisa optimal dan semua pihak bisa ikut mensukseskan. Oke, baik. Salah satu tadi komunikasi yang tadi Pak Widi jelaskan bahwa komunikasi dengan orang tua ya. Iya betul. Bagaimana bentuk penjalinan komunikasi Pak Widi dengan orang tua dalam penerapan P5 ini? Mungkin rencana saya itu menghadirkan orang tua. Sebelum menghadirkan orang tua, kita kan ada WA grupnya ya Bu ya. Ada WA grupnya, nanti kita bisa komunikasi dengan orang tua itu lewat WA group sebagai pengawalan. Kemudian untuk sesi berikutnya, pada saat anak-anak
diantar oleh orang tuanya ataupun ya pada saat sesi pagi anak-anak bisa bersama dengan orang tuanya, bisa hadir di sekolah untuk membahas terkait dengan tindak lanjut P5 yang akan diselenggarakan oleh sekolah seperti itu. Itu sangat jelas dan betul seperti itu ya. Jadi sudah ada gambaran mengenai penerapannya ya Pak. Iya. Lalu Pak, kira-kira apa nih yang perlu Pak Widi lakukan agar rencana Pak Widi tersebut berjalan dengan baik? Terkait dengan rencana yang perlu saya lakukan adalah berkolaborasi, kemudian berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah biar kegiatan P5 ini bisa optimal. Jadi menekankan bukan hanya gurunya saja yang aktif, tetapi siswanya juga aktif semuanya, kemudian Bapak Ibu guru baik di kelas atas ataupun yang kelas 6-nya ataupun kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya, kelas 4-nya biar pada saat kegiatan P5 terutama kan ada kewirausahaan bisa menjadi pembeli ataupun bisa menjadi orang yang mengunjungi stan-stan yang akan dibuat oleh peserta didik seperti itu. Jadi biar ramai seperti itu. Oke baik ya, berarti kolaborasi yang kolaborasi juga sangat diperlukan dalam penerapan P5 tersebut nih Pak Widi. Ya, betul Tadi Pak sekali. Widi juga menyebutkan antara Pak Widi dengan anak kelas 5 ataupun Pak Widi dengan rekan yang memang melakukan penerapan P5 dengan orang tua wali murid juga dan dengan rekan sejawat lainnya walaupun mereka belum menerapkan kurikulum merdeka seperti itu nih Pak Widi. Ya, betul sekali Bu Uma. Sangat bagus Pak Widi bisa merencanakan bekerja sama dengan semua warga sekolah. Kira-kira kapan nih akan Pak Widi mulai Pak rencananya itu minggu depan Bu, karena memang ini sudah mendekati dengan semesteran. Biar kalau menunggu terlalu lama itu mungkin kasihan juga anak-anak belajar. Jadi insya Allah minggu depan kita akan upayakan sosialisasikan dan mulai merancang dan insya Allah akan kita laksanakan terkait dengan pelaksanaan P5 ini Bu. Mungkin itu gambarannya Ibu ya. Oke, baik ya Pak ya. Pak Widi juga sudah tahu bahwa kapan kira-kira program tersebut akan dilaksanakan. Sangat menginspirasi sekali rencana penerapan P5 yang direncanakan oleh Pak Widi. Oke lah, baiklah. Kira-kira dari diskusi ini apa yang Pak Widi dapat? Pertama itu solusi ya Bu ya. Jadi solusi bahwa ternyata ketika melaksanakan P5 itu tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi perlu yang namanya kerjasama dengan siswa, kerjasama dengan orang tua, dan kerjasama juga dengan rekan-rekan ataupun teman sejawat di lingkungan sekolah seperti itu. Baik, Pak Widi sudah merencanakan, sudah tahu seperti apa gambarannya, sudah tahu seperti apa bentuk komunikasinya, terus juga kegiatan-kegiatannya sangat menginspirasi sekali, terus sangat runtut, sangat jelas. Kita semua berharap semoga rencana yang sudah Pak Widi rencanakan bersama murid, bersama teman-teman lainnya dapat berjalan dengan baik ya dan lancar. Amin, amin. Ya dan hasil akhirnya bahwa anak tersebut yang mengerti tentang tema yang Pak Widi ajukan yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan seperti itu. Dan tetap semangat juga untuk penerapan P5 yang akan Pak Widi dilaksanakan pada minggu depan. Semoga acara tersebut berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Terima kasih ya Bu Uma ya atas diskusinya. Baik, nanti barangkali ada hal yang perlu didiskusikan lagi, monggo saya dengan senang hati kita bisa sharing bersama seperti itu Pak Widi. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Bu Uma. Sukses selalu juga untuk Pak Widi. Semangat.